Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko dengan NIM 2216010173. Saat ini saya sedang berada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau biasa disingkat PDIKM. PDIKM adalah salah satu museum di Sumatera Barat yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Museum ini berisikan berbagai macam informasi dan koleksi mengenai kebudayaan Minangkabau, baik berupa dokumentasi audio maupun visual. Museum ini dapat diakses dari jalur utama Padang Bukit Tinggi, berjarak sekitar lebih kurang 2 km dari pusat kota Padang Panjang. Di dalam Museum PDIKM terdapat rumah gadang yang juga dijadikan situs sejarah atau pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau. Ini terlihat sangat megah dan menawan. Awalnya PDIKM ini dikelola oleh yayasan non-profit dan kemudian di tahun 2006 pengelolanya dipindahkan ke pemerintah kota Padang Panjang. Kawasan ini terdapat rumah gadang dengan ciri khas 7 atap gonjong dan 4 rangkiang atau lumbung padi. Arsitekturnya bertipe rumah gadang gajah Maharam yang berasal dari Lareh Koto Piliang. Pendirian PDIKM dilatar belakangi dengan adanya asumsi bahwa masyarakat Minangkabau tidak memiliki bukti sejarah tertulis yang baik, karena orang Minang terbiasa dengan budaya tutur yang diturunkan secara turun-menurun. Pada kenyataannya memang dokumentasi tentang Minangkabau lebih banyak ditemui di luar Minangkabau, misalnya di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, atau Museum Leiden, Belanda. Berangkat dari kesadaran untuk melestarikan dan mendekatkan dokumen tentang kebudayaan Minangkabau dengan orang Minangkabau itu sendiri, Bustanil Arifin, mantan Menteri Koperasi Republik Indonesia pada masa Orde Baru, berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga non-profit berupa wadah untuk menghimpun sebagai dokumen dan informasi tentang kebudayaan Minangkabau. Abdul Hamid yang hampir sepanjang hidupnya mengabdi pendidikan di Sumatera Barat dimintakan perhatiannya untuk menjajaki dirinya di lembaga ini, dan kemudian pada 8 Januari 1988 didirikan Yayasan Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau YDIKM. Bangunan PDIKM didirikan di atas tanah seluas 2 hektar dengan arsitektur mengikuti bentuk rumah gadang dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 19 Desember 1990. Sejak itu telah terkumpul 3.000 lebih dokumen lama tentang Minangkabau, baik dalam bentuk produksi buku, naskah, clipping koran, foto maupun mikrofilm. Kebanyakan terbitan sebelum tahun 1945. Sebagian diantaranya masih berbahasa Belanda dan Arab Melayu. Selanjutnya, ciri dari model rumah gadang yang menggunakan sistem kelarasan Koto Piliang ini adalah memiliki anjungan yang terdapat pada bagian kiri dan bangunan. Anjungan merupakan tempat terhormat di dalam suatu rumah gadang yang ditinggikan beberapa puluh cm dari permukaan lantai bangunan. Di dalam PDIKM Padang Panjang ini terdapat berbagai koleksi yang dimilikinya, diantaranya yaitu 1.900 jilid salin buku dan majalah terbitan sebelum tahun 1942, sekitar 1.500 judul buku terbitan setelah tahun 1950, sumbangan masyarakat, dan setumpuk besar clipping berbagai koran dan majalah. 90 album foto serta 500 foto dalam bingkai besar dan kecil dan berbagai koleksi lainnya.
Saat ini kita sudah berada di lokasi selanjutnya, yaitu di Istana Basa Pagaruyung yang lebih dikenal dengan nama Istana Besar Kerajaan Pagaruyung. Adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung, terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Pagaruyung pada mulanya berada di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun lagi tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain. Harun Zain merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah pariwisata. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Istana Basa Pagaruyung asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Adapun bangunan saat ini sudah dibangun dengan struktur beton modern. Meski demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Ukiran yang dominan di istana ini adalah ornamen ukiran bunga dan dedaunan. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong, sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang yang bertujuan agar istana kehidupan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyung pada saat ini memiliki 3 lantai yang terdiri dari 72 tonggak dan 11 gonjong atap. Bangunannya memiliki ciri khas khusus yang berbeda dari rumah gadang lainnya. Dalam istana ini juga terdapat sejumlah koleksi alat-alat masak dan alat pertanian digunakan pada zaman kerajaan serta beberapa peninggalan lainnya.